Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Baik dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Nate Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it catch like. pasti saya pasti akan mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga kalian tetap sehat selalu, kemudian dilancarkan rezekinya, semoga tagihan di Shopee Paylater dan tagihan di pinjolnya segera lunas, amin. Oke, saya mohon maaf sebelumnya karena ada kendala di mic saya, ada sedikit kerusakan, jadi sekarang saya memakai headphone. Oke, semoga kalian bisa memakluminya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang jurnal penyesuaian. Oke, yang pertama kita akan melihatkan pokok bahasan pada kesempatan kita hari kali ini. Yang pertama yaitu definisi jurnal penyesuaian, kemudian nomor 2 fungsi jurnal penyesuaian, dan ketiga apa saja sih yang perlu disesuaikan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu definisi tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan nilai dalam neraca saldo. Sedangkan neraca saldo itu sendiri merupakan akumulasi pada periode akuntansi. Hal yang diakumulasi adalah neraca awal dan transaksi yang terjadi. Kemudian definisi lain menyebutkan bahwasanya jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Kemudian ini adalah definisi dari menurut para ahli. Yang pertama adalah dari Sumarso yang mendefinisikan bahwasanya jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengoreksi akun-akun tertentu sehingga dapat mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, dan modal yang sesungguhnya. Kemudian definisi dari Amin Wijaya Tunggal. Beliau mendefinisikan bahwasanya jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai kejadian yang tidak memiliki dokumen khusus seperti tanda terima, bukti pengeluaran kas, atau faktur penjualan. Kemudian yang terakhir adalah dari Wegan Jerry Donald Kimmel Paul. Mereka mendefinisikan bahwasanya jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan pengakuan pendapatan dan dasar-dasar yang sesuai telah diikuti. Jadi dari beberapa definisi itu bisa kita simpulkan bahwasanya jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode digunakan untuk menyesuaikan nilai dalam neraca saldo, mengoreksi akun-akun tertentu hingga dapat mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, dan modal yang sesungguhnya. Oke, kita masuk ke section kedua, yaitu fungsi dari jurnal penyesuaian. Oke, jadi untuk fungsinya ini ada 3. Yang pertama adalah untuk jurnal penyesuaian untuk menentukan akun nominal, pendapatan, dan beban agar dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari akun tersebut selama periode akuntansi tertentu. Kemudian untuk yang kedua yaitu menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar di akhir periode sehingga estimasi saldo, kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real. Akun real ini adalah harta, kewajiban, dan modal di penghujung periode. Saya akan memberikan contoh tentang fungsi jurnal penyesuaian ini.
Contohnya adalah saldo akun beban habis pakai supplies yang meliputi kertas, ballpoint, tinta, printer, dan sejenisnya. Biasanya mencerminkan biaya bahan habis pakai di awal periode ditambah biaya beban habis pakai yang dibeli selama periode tersebut. Untuk mencatat penggunaan bahan habis pakai harian akan memerlukan banyak ayat jurnal dengan jumlah yang kecil-kecil. Selain itu, jumlah nilai bahan habis pakai umumnya relatif lebih kecil dibandingkan aset lainnya, sehingga untuk mencatat penggunaan bahan habis pakai ini dilakukan pada akhir periode akuntansi. Caranya dengan menghitung jumlah saldo awal dikurangi dengan saldo akhir periode, maka ketemulah jumlah bahan habis pakai yang digunakan. Oke, dan yang terakhir adalah apa saja sih yang perlu disesuaikan itu? Oke, di bawah ini ada beberapa hal-hal apa saja yang perlu disesuaikan. Yang pertama adalah akun perlengkapan. Akun perlengkapan ini yang memerlukan penyesuaian karena ada pemakaian. Kemudian yang kedua adalah akun beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. Kemudian akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena ada penyusutan aktiva. Kemudian akun pendapatan, yaitu memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Kemudian akun beban yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Kemudian yang terakhir adalah akun pendapatan diterima di muka yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkan prestasi pada pelanggan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Harusnya banyak sekali kekurangan yang ada pada diri saya kemudian di penjelasan saya ini, karena saya rasa juga sangat terlalu singkat. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan ada apa-apa silakan bisa komen di bawah atau menghubungi sosial media atau email saya tadi yang sudah tercantum. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am lost.